Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siang juga malam. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Malang, jurusan S1 Pendidikan Tata Boga. Di sini kami akan membahas tentang kognisi yang ada di sekolah atau pembelajaran. Tentunya di SMK jurusan S1 Pendidikan Tata Boga. Di sini materi yang akan diambil yaitu dari buku karangan Anthony Haynes. Mungkin ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami jelaskan, yaitu tentang deklaratif, prosedural, pandangan, peristiwa mental, pengajaran mata pelajaran, dan menyatukan semuanya, yaitu bringing it all together. Nah, di sini yang akan menjelaskan materi tersebut yaitu ada 3 mahasiswa. Yang pertama yaitu saya sendiri, yaitu Saidatul Safiro, dan selanjutnya yaitu Mutiara Hakwiprayogi, dan terakhir yaitu Trifonia Rimbun. Mungkin untuk mengawali materi pada hari ini, mungkin Mutiara Hakwiprayogi bisa memaparkan materi yang pertama. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Salah satu komponen penting dari ilmu psikologi dan ilmu kognitif adalah kognitif, yang berkaitan dengan proses mental manusia dalam memperoleh, memahami, menyimpan, dan menggunakan informasi. Kognisi mencakup berbagai aktivitas mental, seperti persepsi, perhatian, ingatan, pemecahan masalah, bahasa, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita akan masuk di pokok pembahasan. Yang pertama, ada pengetahuan deklaratif. Pengetahuan deklaratif adalah jenis pengetahuan yang berkaitan dengan informasi yang dapat dinyatakan atau dideklarasikan, seperti fakta, konsep, dan informasi tentang sesuatu. Pengetahuan deklaratif memiliki 3 karakteristik. Yang pertama adalah bersifat statis, yang dimana pengetahuan deklaratif cenderung tidak berubah atau tetap, kecuali ada perkembangan ilmu pengetahuan baru. Sifat statis ini membuatnya mudah untuk diingat dan digunakan dalam konteks tertentu tanpa memerlukan adaptasi yang signifikan. Kedua, dapat diungkapkan secara langsung. Yang dimaksud dengan dapat diungkapkan secara langsung yaitu pengetahuan deklaratif dapat diungkapkan dalam kalimat yang jelas tanpa memerlukan penjelasan tambahan. Yang ketiga terdiri dari fakta dan konsep. Baik, selanjutnya ada prosedural. Pengetahuan prosedural adalah jenis pengetahuan yang berkaitan dengan bagaimana melakukan sesuatu. Ini mencakup seperti aturan, langkah-langkah, atau prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Pengetahuan prosedural memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, bersifat dinamis. Pengetahuan prosedural bersifat dinamis karena terus berkembang sesuai dengan situasi, teknologi, dan kebutuhan praktis, sehingga menjadikannya penting dalam pendidikan. Kedua, berorientasi pada langkah-langkah. Yang dimaksud dengan berorientasi pada langkah-langkah, pengetahuan prosedural ini terdiri dari langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Setiap langkah memiliki fungsi tertentu dan harus dilaksanakan dalam urutan yang benar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, dapat diperoleh melalui latihan. Latihan yang teratur dapat membantu individu untuk mengasah keterampilan mereka. Contohnya, seperti siswa yang berlatih dalam memotong potongan sayur atau pangan lainnya, atau membuat kue secara rutin akan membuat mereka semakin mahir dalam menerapkan algoritma dan prosedur yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, ada pandangan dan peristiwa mental. Pandangan yaitu komponen sikap, disposisi, dan orientasi yang merujuk pada cara seseorang melihat atau menilai sesuatu berdasarkan pengalaman, nilai-nilai, atau keyakinannya. Komponen-komponen ini saling terkait dalam membentuk respon individu terhadap situasi, orang, atau ide. Kedua, ada peristiwa mental. Peristiwa mental adalah hal yang umum untuk percaya bahwa jika kita hanya mengajarkan siswa untuk
banyak belajar, kita memastikan mereka sehingga. Yang kedua, peristiwa mental. Peristiwa mental adalah hal yang umum untuk percaya bahwa jika kita hanya mengajarkan siswa cukup banyak ilmu, kita memastikan mereka mengembangkan pengetahuan deklaratif dan prosedural mereka, dan mungkin sikap, disposisi, dan orientasi mereka akan tahu bahwa membuat penilaian dan bagaimana mengambil keputusan. Yang kedua, peristiwa mental. Peristiwa mental adalah hal yang umum untuk percaya bahwa jika kita hanya mengajarkan siswa cukup banyak ilmu, kita hanya akan memastikan mereka. Yang kedua, peristiwa mental adalah hal yang umum untuk percaya bahwa jika kita hanya mengajarkan siswa cukup banyak ilmu, kita harus memastikan mereka mengembangkan pengetahuan deklaratif dan prosedural mereka, dan mungkin sikap, disposisi, dan orientasi mereka, yang sehingga mereka akan tahu bagaimana membuat penilaian dan bagaimana mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu pengajaran mata pelajaran. Metode atau pendekatan yang digunakan oleh guru untuk mengajarkan suatu mata pelajaran tertentu kepada siswa. Dalam konteks pendidikan, guru berfokus pada pengajaran materi yang terstruktur sesuai dengan kurikulum atau standar yang ditetapkan dalam mata pelajaran tertentu seperti boga dasar, pestri, atau mata pelajaran tata boga lainnya. Di dalam tata boga ini, banyak materi yang perlu diajarkan, tetapi tidak semua guru itu mengambil semua mata pelajaran itu. Nah, contohnya ini si Saida ini mengajar pestri, terus si Mutiara ini mengajar bakery, dan si Ivan ini mengajar tata boga dasar. Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut. Fokus pada mata pelajaran tertentu. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, si Ivan ini kan mengajar tata boga dasar. Berarti saya harus fokus pada materi tata boga dasar saja. Saya tidak mengambil bagian yang lain. Terus ada kurikulum dan standar. Kurikulum dan standar ini saya harus mengajar sesuai standar atau kurikulum yang diberikan oleh sekolah itu. Saya tidak mengambil standar dari sekolah lain. Terus ada pendekatan pedagosis. Pengajaran disesuaikan dengan pendekatan pedagosis yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Misalnya dalam pengajaran tata boga, pendekatan berbasis praktek akan lebih banyak digunakan. Oke, di dalam tata boga ini lebih banyak digunakan yaitu praktek. Tetapi sebelum praktek harus menggunakan teori terlebih dahulu. Contohnya kalau misalnya berbuat kue. Nah, sebelum kita membuat praktek berbuat kue, kita harus memberikan teori terlebih dahulu supaya muridnya paham. Saya tidak langsung juga memberikan praktek kue Indonesia. Saya harus memberikan teori terlebih dahulu. Terus selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Berbagai metode pembelajaran bisa diterapkan dalam subjektif teaching seperti ceramah, diskusi, praktek langsung, studi kasus, atau pembelajaran berbasis proyek. Di dalam tata boga juga ini, dalamnya itu pasti ada diskusi, ada praktek, ada proyek tentunya ya teman-teman. Nah, contoh yang pertama itu ada ceramah. Di dalam tata boga ini pastikan ada ceramah ya di antara kita, supaya nanti banyaklah ceramah, tapi ceramahnya bukan ceramah yang marah-marah ya, tapi ceramah yang baik-baik dari guru untuk siswanya, supaya siswanya bisa berbuat lebih baik lagi. Terus ada diskusi. Diskusi ini sepastinya nanti di dalam boga kalian harus buat perencanaan. Perencanaan ini kalian harus diskusi supaya dalam satu kelompok itu kalian harus diskusi supaya kalian tahu nanti apa yang kalian buat. Ini yang terakhir ini ada praktek langsung. Praktek langsung, sebelum kalian praktek langsung, sepasnya kalian buat perencanaan dulu ya. Tadi yang dibilang tadi yang sudah saya jelas yaitu diskusi ya. Diskusi itu kalian harus buat perencanaan supaya kalian bisa praktek secara langsung. Terus adapun pelajaran proyek. Di sini di dalam tata boga juga teman-teman, kalian harus kerja tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Terus ada penilaian. Penilaiannya ini dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian siswa terhadap standar kompetensi dalam mata pelajaran tersebut. Misalnya dalam penilaian ini ya, kalian sudah praktek membuat kue Indonesia.
Kalian sepastinya sudah buat perencanaan kan? Guru mengevaluasi apa yang kalian buat hari ini, dan dan guru juga ini memberikan penilaian kepada kalian. Tujuan penilaian ini pasti kan kalian tanya, Bu, penilaian ini tujuannya untuk apa? Penilaian ini tujuannya untuk kalian lebih semangat lagi untuk praktek selanjutnya, dan supaya kalian dapat nilai di akhir nanti. Di dalam tata boga juga ini tidak terlalu banyak teori yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, tetapi kalian banyak praktek seperti itu. Nanti kalau misalnya selesai pelajaran juga kan pasti kalian mengevaluasi ya, guru juga mengevaluasi kalian seperti apa, dan sebaliknya juga kalian harus mengevaluasi apa yang kalian lakukan pada hari itu. Selanjutnya ada contoh pengajaran pengetahuan konseptual. Contohnya ini saya mengambil siswa bisa mempelajari beberapa pasar tradisional yang ada di kota lain dan melibatkan bagaimana pasar tersebut diubah menjadi pusat kuliner modern. Mereka juga dapat mempelajari studi kasus tentang pengolahan tempat makan yang sukses di kota-kota besar. Contohnya yaitu yang pertama ekonomi dan pendapatan. Yang pertama ekonomi dan pendapatan ini, misalnya saya belajar di pasar Labuan Bajo ya. Bagaimana ekonomi dan pendapatan yang ada di pasar tradisional Labuan Bajo ini. Terus setelah itu saya sesuaikan dengan pengembangan tempat makan. Bagaimana pengembangan tempat makan yang ada di Labuan Bajo tersebut. Terus konsultasi publik dan demokrasi, partisipasi, konsultasi dengan masyarakat dan pemakul kepentingan terkait agar keputusan yang diambil mewakili kepentingan banyak pihak. Contohnya ini teman-teman begini, kan saya tadi sudah tahu bagaimana ekonomi dan pendapat yang ada di pasar Labuan Bajo ini dan perkembangan tempat makanannya. Saya harus diskusi dengan masyarakat yang ada di Labuan Bajo ini tentang pendapat dan ekonomi yang ada di pasar Labuan Bajo ini dan perkembangan yang ada di perkembangan tempat makan yang ada di Labuan Bajo. Selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh teman saya. Mungkin tadi yang menurut Rivonia Rimbun yang sudah jelaskan, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan dari sebelumnya, yaitu tentang pengajaran mata pelajaran yaitu subject teaching. Subject teaching berfokus pada pengajaran materi yang terstruktur sesuai dengan kurikulum atau standar yang digunakan dalam sekolah tersebut atau dari kurikulum merdeka biasanya yang saat ini ya, yang ditetapkan dalam mata pelajaran tertentu seperti boga dasar atau bidang PESRI, mata pelajaran tata boga lainnya yang ada di sekolah tersebut. Nah, fokus pada mata pelajaran tertentu yang dibahas di atas itu kurikulum dan standarnya, pendekatan pedagogis, pengajaran disesuaikan dengan pendekatan pedagogis yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Misalnya dalam pengajaran tata boga, pendekatan berbasis praktikum akan lebih banyak digunakan, yang mungkin praktikum itu kan biasanya dilakukan secara langsung agar mahasiswa itu fokus pada mata pelajaran itu sendiri gitu. Jadi lebih sering menggunakan pendekatan ya praktikum itu agar lebih mudah difahami. Mungkin ciri-ciri subject teaching adalah yang pertama yaitu fokus pada pembelajaran tertentu yang mungkin tadi saya jelaskan. Selanjutnya yaitu kurikulum dan standar, lalu pendekatan pedagogis. Dilanjutkan tentang metode pembelajaran. Berbagai metode pembelajaran bisa diterapkan pada subject teaching seperti ceramah, diskusi, praktek langsung, studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek yaitu project based learning. Selanjutnya yang terakhir yaitu penilaian yang digunakan. Proses penilaian dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian siswa terhadap standar kompetisi dalam mata pelajaran tersebut. Jadi nanti akan dilakukan penilaian di salah satu mahasiswa agar menilai kemampuan siswa tuh udah setinggi apa dalam memahami mata kuliah yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, contoh pengajaran pengetahuan konseptual tentunya yang pertama yaitu siswa bisa mempelajari
beberapa pasar tradisional yang ada di kota lain dan melihat bagaimana pasar tersebut diubah menjadi pusat kuliner modern. Mereka juga dapat mempelajari studi kasus tentang pengelolaan tempat makan yang sukses di kota-kota besar. Pengetahuan konseptual tentang ekonomi dan pendapatan. Biasanya kita pergi ke tempat yang di kota-kota besar itu dan meneliti di sana tuh studi kasus langsung tentang pengelolaan tempat. Misal mau mendirikan toko gitu ya, toko bahan kue misal. Nah, kalian bisa ngecek gitu ekonomi dan pendapatan masyarakat di sana seperti apa. Misal pendapatannya tinggi dan lebih karena membeli barang-barang daripada membuat gitu ya. Nah, itu bisa juga membuat kita mengkonsep gimana sih caranya memilih tempat yang cocok buat kita bekerja di nantinya. Yaitu terus pengembangan tempat makan. Di sana tempat makannya rame atau enggak sih, terus orang-orangnya tuh lebih, ya itu mungkin sama yang saya jelaskan tadi, itu tentang kayak di sana tuh lebih suka makanan yang sudah jadi atau mereka malah mengelola sendiri. Terus yang selanjutnya yaitu konsultasi publik dan demokrasi partisipatif, konsultasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait agar keputusan yang diambil mewakili kepentingan banyak pihak. Jadi di sana harus konsultasi dulu ke pihak publik tentunya, kepada RT RW yang ada di sana. Nanti bisa konsultasi bahwa masyarakat di sana itu seperti apa gitu. Jadi misal di sana tuh lebih suka belanja bahan ini, lebih suka makanan ini. Nah, itu bisa agar keputusan yang diambil mewakili kepentingan dari semua pihak gitu, bukan cuman diteliti cuman satu atau dua orang saja. Selanjutnya yaitu tentang menyatukan, bring it all together. Nah, di sini adalah proses integrasi dan penggabungan berbagai elemen atau informasi yang telah dipelajari atau dikerjakan dalam sebuah konteks untuk menciptakan pemahaman yang lebih mendalam dan terhubung. Nah, dalam konteks pendidikan, yaitu bringing it all together ini merujuk pada tahap di mana siswa atau peserta didik dapat mengaitkan berbagai konsep, yaitu keterampilan atau pengalaman yang telah mereka pelajari dalam berbagai bagian materi untuk membangun gambaran yang lebih menyeluruh. Nah, jadi dalam satu materi itu menggabungkan dari berbagai materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya mungkin akan saya jelaskan di selanjutnya. Nah, selanjutnya ini yang pertama, contoh praktik dalam pengajaran ya. Jika Anda mengajarkan mata pelajaran tata boga, bring it all together, menyatukan semuanya, dan dapat berarti menggabungkan keterampilan yang telah dipelajari sebelumnya yang kita udah pelajari, misal tentang ilmu gizi, tentang praktek boga dasar. Nah, itu bisa dipelajari dalam kelas yang menjadikan satu materi tersebut. Nah, contohnya ini, teknik memasak, misalnya memanggang, menggoreng, atau membuat adonan gitu ya. Misal mau membuat roti gitu ya. Nah, teknik memasaknya apa sih? Nah, terus pengelolaan waktu. Nah, waktunya kan ditulis tuh kayak misal teknik memasaknya dipanggang, terus digoreng. Nah, kita membuat adonan dulu gitu. Terus pengelolaan waktu. Nah, pengelolaan waktu itu setting berapa, terus di oven berapa menit gitu kan. Nah, kayak gitu pengelolaan waktunya juga ditulis. Terus selanjutnya desain penyajian. Nah, nanti kita akan mendesain seperti apa agar pengonsumsi itu yang memakan tuh lebih enak dan merasa kayak tertarik gitu sama makanan yang kita buat. Terus keamanan pangan, memastikan bahan makanan apa yang kita beli untuk membuat makanan itu aman dan higienis selama proses memasak. Nah, nanti siswa dapat diminta untuk menyiapkan hidangan lengkap menggunakan keterampilan yang telah dipelajari, di mana mereka menggabungkan teknik memasak, manajemen waktu, penyajian, dan keamanan pangan dalam satu proyek akhir. Nah, mungkin dari awal materi yang saya sudah bahas, dan saya akan memberi kesimpulan.
di mana pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai jenis. Yang pertama, pengetahuan dan proses mental. Pengetahuan deklaratif memberikan dasar informasi yang dapat dijelaskan secara eksplisit, sementara pengetahuan prosedural membantu dalam penerapan keterampilan dan metode dalam menyelesaikan tugas. Selain itu, pandangan seseorang yang terbentuk dari sikap dan orientasi turut memengaruhi cara belajar seseorang menilai suatu situasi. Peristiwa mental termasuk kognisi sendiri dan emosi juga berperan dalam proses pengambilan keputusan, menunjukkan bahwa keputusan seseorang tidak hanya bersifat rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor emosional dan reflektif. Mungkin dari kelompok 10 itu saja yang bisa kami berikan materinya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang kami buat dalam kesalahan berbicara, dan mungkin ada revisi atau tambahan, mungkin kami sangat menerima bisa dimasukkan di dalam kolom komentar. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.